Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Al-Kausari Maulana Firdaus dari Teknik Elektro B angkatan tahun 2019 dalam mata kuliah Elektronika Analog. Di sini saya akan menjelaskan kembali tentang pengenalan op-amp. Pengenalan op-amp atau penguat operasional adalah suatu rangkaian penguat yang lengkap dalam bentuk sebuah IC. Jadi bentuk aslinya itu berupa IC yang umumnya memiliki 8 kaki. Nah, sifat dari op-amp yaitu penguatan tegangannya sangat besar. Yang kedua, impedansi masuknya sangat tinggi. Jadi impedansi itu ukuran resistansi pada sumber arus bolak-balik AC. Jadi si nilai tahanannya itu besar. Kemudian impedansi keluarnya rendah. Nah, ini kebalikan dari yang tadi di atas. Kalau ini tuh impedansi masuknya tinggi sedangkan impedansi keluarnya rendah. Selanjutnya, karakteristik frekuensinya lebar, yaitu merupakan karakteristik atau sifat-sifat dari op-amp. Kemudian ada terminal atau kaki op-amp. Terminalnya itu ada dua, bentuknya itu segitiga dan memiliki dua input, yaitu input positif dan input negatif. Nah, ada dua teknik untuk mensuplainya, yaitu pertama dengan memberi daya dengan dua supply. Yang ini ada di sebelah kiri, dua supply. Kemudian dengan satu supply. Nah, di sini juga dipasang resistansi. Dua-duanya sama. Tapi resistansi di sini bukan merupakan load atau beban. Kemudian di sini juga dipasang sumber positif dan negatif ini. Nah, IC-nya itu memiliki 8 kaki atau 8 pin. Kaki 1 dan kaki 5 merupakan offset atau null, yaitu untuk menonaktifkan. Yang kedua dan ketiga itu merupakan inputnya. Yang pertama itu kaki 2, masukkan membalik atau inverting input. Kaki 3, masukkan tak membalik atau non-inverting input. Yang kaki keempatnya ground. Kaki ke-6 output. Kaki ke-7 satu daya tegangan positif. Kemudian kaki 8 itu tidak digunakan. Nah, op-amp ini memiliki beberapa versi. Nah, versi ini memiliki perbedaannya itu ada huruf di belakang angka dari 741 seperti 741A, 741C, 741E, dan 741N. Nah, huruf-huruf itu membedakan pada penguatan tegangannya, temperature range, noise level, dan karakteristik lainnya. Nah, sini ada IC op-amp 741C. Nah, huruf di belakang C ini artinya commercial grade, yaitu tipe yang paling murah dan paling banyak dan umum digunakan. Nah, ada karakteristiknya. IC yang ini 741C mempunyai penguatan tegangan loop terbuka sebesar 1 juta dan impedansi input 2 mega ohm dan impedansi output 75 ohm dan mempunyai unity gain frekuensi sebesar 1 mega ohm.
Kemudian ini ada rangkaian satu daya. Selanjutnya terminal output dan input. Di sini ada penjelasan ya, max VO, V output, Vsat itu tegangan saturasi. Nah, itu di bawah tegangan supply antara 1 sampai 2 volt. Kemudian di ilustrasi ini, rangkaian ini, ada ED. ED itu perbedaan tegangan masukan. Sedangkan ini AOL, yaitu penguatan atau gain terbuka. Nah, AOL disebut penguatan atau gain terbuka karena tidak ada umpan balik antara terminal input dan terminal output, yaitu dibiarkan terbuka. Misalkan tegangan supply-nya 15 volt, maka Vsat kurang lebih 13 volt. Seperti itu. Sini ada perbedaan tegangan masukan atau ED. Dan di sini ada rumus-rumusnya dan contohnya. Apabila tegangan masukan berbeda antara min 65 mikrofarad kurang dari ED mikrofarad, mikrovolt op-amp berlaku sebagai penguat secara linier dan berlaku VO sama dengan ED kali AOL. Nah, ini ada tabel-tabelnya. Sementara saya bacakan dulu kesimpulannya. Jadi tegangan output berada pada salah satu batas positif Vsat atau negatif Vsat. Untuk mempertahankan VO tetap berada pada batas ini, maka perlu dipasang umpan balik. Kemudian karena ED nilainya sangat kecil atau tidak mudah untuk mengukurnya, maka untuk kepentingan kepraktisan ED sama dengan 0. Kemudian ini ada tabelnya. Itu dihasilkan dari perhitungan yang ini. Tinggal memasukkan angka tadi dan di sini. Ini seharusnya tuh min 10 volt. Dan ini hasilnya min 1000 volt dan ini 1000 volt. Kemudian lanjut lagi ke penguat operasional ideal. Penguat operasional ideal adalah penguat diferensi ideal. Nah, sifat-sifatnya itu penguatan tegangannya tak terhingga. Kemudian impedansi masuknya tak terhingga, jadi arus masuknya sama dengan 0. Kemudian impedansi keluarnya sama dengan 0 dan karakteristik frekuensinya rata dan membentang dari frekuensi 0 hingga frekuensi tak terhingga. Selanjutnya ada juga penguat operasional praktis atau tidak ideal. Dalam prakteknya tidak ada penguat operasional yang ideal. Namun demikian, sebuah penguat operasional praktis seringkali dapat dianggap seolah-olah memiliki sifat ideal. Nah, ini merupakan dari op-amp. Sebenarnya op-amp itu memiliki 5 inputan utama. Itu ada non-inverting input, inverting input, dan ini ada satu dayanya, ada positif, ada negatif, dan ini outputnya.
Kemudian ada non-inverting amplifier. Non-inverting untuk non-inverting untuk konfigurasi di mana positif menghasilkan keluaran positif atau masukan negatif menghasilkan keluaran negatif. Nah, ini ada rumus gainnya. Ini itu harusnya RF sama Rin, belum dikoreksi. Dan ini merupakan ilustrasinya. Nah, ini yang inverting. Jadi yang inverting untuk mengkonfigurasi di mana masukan positif menghasilkan negatif atau masukan negatif menghasilkan keluaran positif. Jadi kalau positif jadi negatif, negatif jadi positif. Nah, yang ini tuh R1 tuh harusnya Rin. Kalau yang ini seharusnya positif itu menghasilkan positif karena kebalikan dari inverting. Dan negatif itu harusnya negatif. Kan ini juga RF, harusnya di sini itu RF per Rin. Ini merupakan ilustrasinya. Kemudian zero crossing detector. Rangkaian detektor dinamakan juga sebagai pembanding, yaitu membandingkan suatu rangkaian input pada salah satu kaki masukan dengan satu tegangan tertentu atau dengan nol. Hasil perbandingannya dapat menggunakan rumus ED sehingga didapatkan tegangan keluaran yang tergantung polaritas dari ED. Nah, ini bandingannya. Koreksi kembali. Jika polaritas ED sama dengan negatif, maka P output harusnya itu ini negatif tegangan saturasi. Jika polaritas ED sama dengan positif, maka tegangan output sama dengan positif tegangan saturasi. Seperti itu. Kemudian di sini ada macam-macamnya dari zero crossing detector, yaitu zero crossing 0, inverting zero crossing detector, non-inverting zero crossing detector, inverting voltage level detector, non-inverting voltage level detector. Kemudian ada duty cycle. Nanti kita juga akan menghitung duty cycle. Nah, duty cycle itu yaitu siklus kerja yang merupakan perbandingan waktu on dengan periode sinyal, yaitu dikalikan dengan 100%. Nah, ini rumusnya. Serta contoh soalnya. Kemudian ada detektor penyilang nol. Detektor penyilang nol yang pertama itu detektor penyilang nol pembalik. Jadi sinyal masuk pada negatif op amp dengan membandingkan dengan nol positif op amp. Nah, ini ada perbandingannya. Jika tegangan output kurang dari 0, maka P outputnya
positif tegangan saturasi. Jika tegangan inputnya lebih dari 0, maka tegangan outputnya minus tegangan saturasi. Nah, ini gambarnya. Kemudian ada detektor penyilang nol tak pembalik. Nah, sinyal masukkan pada positif op-amp dengan membandingkan dengan 0 op-amp. Ini perbandingannya. Gambarnya. Kemudian ada detektor taraf tegangan. Pertama, detektor taraf pembalik atau inverting voltage level detector. Sinyal masuk pada negatif op-amp membandingkan dengan 0 positif op-amp. Sebenarnya di sini tuh koreksi membandingkan dengan di sini tuh bukan 0, tapi tegangan referensi. Jadi 0 ini tegangan referensi positif op-amp. Ini juga sama, ED sama dengan positif tegangan referensi. Ini tuh tegangan referensi kurang input sama dengan tegangan referensi kurang tegangan input. Nah, ini merupakan bandingannya. Seperti itu. Sini juga ada koreksi. Di gambar ini teh salah. Seharusnya kebalikan dari gambar ini. Begini. Seperti itu. Kemudian ada detektor taraf tak membalik non-inverting voltage level. Sinyal masukkan pada negatif op-amp dengan membandingkan 0, bukan 0, tegangan referensi sama kayak tadi. Ini perbandingannya sama gambarnya. Kemudian ada rangkaian tegangan referensi. Nah, ini cara menghitungnya. Ini rumusnya ya. Dan ini beserta contoh soalnya. Jadi Vref atau tegangan referensi itu akan tergantung berapa nilai isi tahanannya atau R2-nya dan penjumlahan dari R1 R2 yang dikalikan dengan tegangannya. Seperti itu. Ya, selanjutnya saya diberi soal latihan, disuruh memilih. Saya memilih nomor 1 yang pertama. Nah, yang pertama ini merupakan contoh latihan soal yang non-inverting. Baik. Nah, diketahui tegangannya 15 volt dengan tegangan saturasinya kurang lebih 13 volt. Hitung T-on, T-off, dan duty cycle. Nah, T-on-nya itu 140 mili detik. Nah, ini di sini. Kalau T-off-nya 80.
Nah, kalau mencari T-nya itu T on tambah T off. Jadi tinggal ditambahkan saja. 140 tambah 80 hasilnya ini 220. Kemudian menghitung duty cycle. Nah, memasukkan rumus tadi sudah ada ini. Nah, ini dari sini di T on per T kali 100%. Sesuai tadi merupakan perbandingan waktu on dengan periode sinyal yang dikalikan dengan 100%. Jadi ini hasilnya 63%. Kemudian mencari tegangan referensi. Tadi juga sudah contohkan. Ada nih. Tinggal masukkan dan menghitungnya. Dan ini hasilnya. Kemudian poin B, gambarlah output tegangan. Nah, ini yang pertama itu diambil dari sini. Nah, sedangkan kalau ini tuh penerapannya dari ini. Sebenarnya ini gambarnya salah. Kebalikannya dari ini. Jadi itu salah yang seperti itu. Mungkin cukup sekian yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf bila ada kekurangan ataupun salah dalam pengucapan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.